Di sini hari ini kami mengadakan konferensi pers karena ada menurut kami hak warga negara Indonesia, khususnya warga Kabupaten Kota Baru, di mana seorang ASN yang diberhentikan dengan jelas menurut kita adanya dugaan di mana upaya merampas hak ASN tersebut. Nah, bagaimana mungkin kita bisa diam ketika ada melihat adanya prematur atau unsur kesengajaan dalam hal pemutusan pemberhentian dengan hormat terhadap ASN yang bernama Yudhistira Mahardika. Di sini Yudhistira Mahardika didampingi oleh seorang ibunya. Kenapa hari ini Yudhistira menggunakan baju dinas dari Lapas Kota Baru? Karena dia masih sangat mencintai dan menyayangi institusinya gitu. Nah, kemudian sedikit gambaran bahwa Yudhistira ini adalah petugas Lapas Kota Baru, pegawai ASN yang bekerja selama 12 tahun bekerja. Kemudian ada permasalahan di tahun 2022. Sebelum permasalahan Yudhistira ini mencuat, Yudhistira ini di bulan April 2022 pernah menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di Lapas Kabupaten Kota Baru. Nah, ini berita yang sempat beredar di online bahwa Yudhistira ini didampingi oleh Kalapas ini menggagalkan narkotika jenis sabu, yaitu adanya penyelundupan melalui pisang hijau. Nah, ini beritanya nih, mungkin kawan-kawan media sudah tahu. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, pada bulan November, Yudhistira kemudian setelah bulan April, kemudian bulan Juni, 2 bulan kemudian, Yudhistira ini mendapatkan surat panggilan. Nah, ini yang anehnya nih, setelah dia mengungkap kasus narkotika, 2 bulan kemudian malah dia yang disudutkan, malah dia yang dituduh telah melakukan sebagai perantara terjadinya dugaan tindak pidana penyelundupan narkotika jenis sabu, di mana dianggap dituduh melalui adanya jam tangan yang dititipkan dari keluarga napi, kemudian Yudhistira yang membawa. Nah, pada saat Yudhistira ini mau masuk ke dalam, itu sudah dicek oleh petugas yang di dalam itu. Karena setiap napi, bahkan petugas sendiri, itu pasti dicek oleh petugas yang menjaga di saat itu. Nah, itu jam tangan dalam kondisi yang tersegel, dalam kondisi yang tidak tidak terbuka. Nah, kemudian itu sampai diantarkanlah kepada napi tersebut. Napi tersebut atas nama Abdul Fauji bin Abdul Muthalib. Nah, ini sumber masalahnya. Jadi dituduhlah bahwa Yudhistira ini telah melakukan penyelundupan sebagai pelaku yang menjadi perantara. Ketika disebut sebagai perantara, maka Yudhistira ini akan dikenakan pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Seperti itu. Nah, namun di dalam proses hukum ini, yang seharusnya ketika ada memang terjadinya dugaan tindak pidana narkotika dan ditemukan narkotika jenis sabu, maka harus ditindak tegas, karena narkotika ini adalah musuh negara, extraordinary crime, sama dengan korupsi dan teroris, kan seperti itu. Nah, ketika persoalan ini semestinya ditindak tegas, tapi malah buktinya tidak ada narkotikanya kemana, kemudian jam tangannya kemana. Kalau memang pada saat itu demi tegaknya hukum, maka Yudhistira ini harus mendapatkan tindakan tegas, dia harus dikirim ke kepolisian ketika ditemukan adanya barang bukti dan pengakuan seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan, sehingga ini yang menjadi pertanyaan kami juga dengan Lapas Kota Baru, kenapa bisa
tuduhan ini menyudutkan si Yudhistira, sementara barang bukti semestinya tidak boleh dihilangkan kalau benar-benar ada. Siapapun yang menghilangkan barang bukti juga ada pasal pidananya seperti itu. Nah kemudian Yudhistira akibat dituduh ini juga diperiksa, dia diperiksa 2 kali diperiksa. Kemudian dalam pengakuannya Yudhistira mengakui bahwa jam tangan itu adalah titipan dan tersegel seperti itu. Nah, di dalam hukum ternyata Yudhistira ini langsung diberhentikan oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor MHH 115 KP 0703 tahun 2024. Jadi Yudhistira diberhentikan pada sekitar bulan September 2024. Nah, kemudian di dalam putusan ini juga ada yang janggal waktu itu. Karena Yudhistira selain dituduh sebagai perantara narkotika, dia juga dituduh sering tidak masuk kerja berdasarkan pasal 4 huruf F PP nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, kemudian dalam hal ini dapat kami patahkan di mana ternyata Yudhistira ini pegawai yang aktif. Dia selalu hadir, hanya karena mungkin cuti dan dinas luar. Itu dapat dibuktikan di sini. Itu dapat dibuktikan bahwa Yudhistira itu pegawai yang aktif dan disiplin seperti itu. Kemudian Yudhistira ini banding menggunakan menyanggah dengan kuasa hukum. Sebelum dibasa ada rekan kita juga. Tapi rekan kita itu bergabung juga dengan kita, Pak Bunwasa. Sudah bergabung dengan kita. Nah, jadi di dalam banding memang saat ini dari putusan BASN bahwa Yudhistira diberhentikan dalam posisi banding. Jadi untuk membantah di mana persoalan hukum Yudhistira ini kan tidak pernah diadili dia. Sementara dituduh bahwa sebagai perantara narkotika. Nah, untuk membantah itu kami sudah membuatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Baru bahwa Yudhistira ini tidak pernah dihukum pidana dan tidak pernah menjalani hukuman pidana. Seperti itu. Ini adalah suatu fakta di mana membantah daripada keterangan atau isi daripada surat yang menyatakan Yudhistira adalah sebagai seorang kurir atau perantara narkotika jenis sabu. Jadi dalam hukum itu ada asas namanya the presumption of innocence. Jadi ada asas praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Seperti itu. Nah, kenapa ini harus Arun dan juga ada tim Basarkan, Badrul Ain, Sanusi dan rekan. Salah satunya mungkin Pak Jupri nanti menyampaikan. Di sini saya mewakili Arun sebagai sekretaris DPD Kalimantan Selatan dipimpin oleh Badrul Ain Sanusi. Untuk Kota Baru dipimpin oleh Wahid Kasim dan si Muhammad Arif Sapi dan kawan-kawan. Nah, jadi kenapa ini harus ke Arun? Karena kebetulan Arun ini memiliki ketua umum DPP yaitu Dr. Bung Hasan, sarjana hukum magister hukum. Beliau kebetulan juga sekarang di ketua balik DPR RI dan di anggota Komisi 3 Hukum. Dan alhamdulillah pembina kita juga Dr. Habibur Rahman yang sekarang jadi ketua Komisi Hukum DPR RI. Kenapa harus ke sana? Karena persoalan ini memang harus sampai ke sana. Saya sudah koordinasi juga dengan pimpinan Pak Bung Hasan malam tadi, beliau merestui kami untuk melakukan upaya-upaya bagaimana caranya Yudhistira ini harus kembali. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau tidak ada viral, sebagaimana hukum yang kita tahu di Republik ini, no viral no justice. No viral no justice. Tidak viral tidak ada keadilan. Seperti itu. Nah, mungkin kenapa juga harus kubasa? Karena mungkin ada gugatan petun. Karena Yudhistira ini udah setelah putusan ini dia hanya ada waktu ini 21 Desember 2024 keluar hari. Nah, jadi untuk melakukan upaya gugatan itu ada satu langkah lagi yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, di mana seorang pejabat yang diberhentikan tanpa dasar maka harus melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di situ ada formilnya itu syarat formilnya itu harus 90 hari setelah adanya putusan. Maka Yudhistira
sebelum 90 hari, karena ini di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, mungkin Februari ini sudah melakukan upaya di Jakarta nanti. Itu mohon doa-doanya juga. Nah, jadi itulah kenapa harus menggunakan bahasa dan harum. Sampai saat ini saya masih berharap untuk keadilan. Saya tidak pernah dilakukan hukuman disiplin maupun berat, ringan, dan sedang selama saya melaksanakan tugas kurang lebihnya 13 tahun. Tidak pernah dapat hukuman disiplin, tapi kalau saya diberhentikan secara hormat dengan tidak ada bukti-bukti yang dituduhkan, dipaksa dong untuk mengakui. 2 kali pemeriksaan di lapas sendiri diperiksa saya, habis itu di Banjarmasin pun diperiksa oleh bagian Direktur Jenderal. Dan kan kita ini Kementerian Hukum dan HAM, hak asasi manusia, segitunya kah saya diperlakukan seperti ini kah saya diperlakukan? Tidak ada keadilan sama saya sama sekali. Saat ini yang membantu saya adalah rekan-rekan Arun dan Basa.